Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sudah biasa terjadi menjelang saat paling penting dalam hidup kita, kita selalu membawanya dalam suasana doa. Entah itu menjelang ujian akhir, peristiwa penting tertentu dalam hidup, kita selalu berdoa. Bahkan masing-masing dari kita punya doa andalan, yaitu doa novena menjelang hari-hari penting dari hidup kita. Tuhan Yesus pun hari ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum ia memilih ke-12 murid yang disebutnya Rasul, yang disebutnya utusan, ia pun berdoa semalam-malaman. Tadi kita dengar dalam sabda Tuhan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, bila dibandingkan dengan penginjil lain, dalam penginjil Matius, Markus, dan Yohanes, hanya dalam penginjil Lukas yang mencatat bahwa Tuhan Yesus memilih ke-12 murid dalam suasana doa. Bagi Tuhan, memilih ke-12 murid adalah suatu hal yang penting dalam sejarah keselamatan. Maka ia pun membawanya dalam suasana doa. Saudara-saudariku yang terberkati, kita menyadari bahwa mengambil waktu untuk berdoa itu penting dalam hidup kita, dengan segala dinamika yang sedang kita hadapi. Saat berdoa menjadi saat kita untuk mengizinkan Allah dan kuasanya itu membimbing dan menguatkan kita. Saudara-saudariku, bisa saja terjadi bahwa doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah tidak membuat semuanya berjalan baik dan sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah semalam-malaman berdoa sebelum memilih ke-12 muridnya, tetap saja ada satu muridnya yang berkhianat. Tapi kita bisa yakin bahwa penyerahan diri kita dalam doa kepada Allah selalu akan menciptakan ruang baginya berkarya penuh atas hidup kita. Bahkan saat yang diharapkan, yang kita harapkan tidak berjalan semestinya, kita meyakini tentunya ada rencana indah Tuhan sedang kerjakan untuk kita, bila kita mau tetap setia kepadanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul-Mu, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Santo Yudas Tadius, gereja-Mu tetap berkembang subur dan semakin banyak orang percaya kepadamu. Bantulah kami pula dengan rahmat-Mu, agar mampu semakin berserah kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam tiap langkah perjuangan hidup kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Simon dan Santo Yudas Tadius, doakanlah kami.